internet dengan catatan si Roy. Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hai, ini adalah kisahku. Tahun 2011. Saat itu aku diterima kerja di salah satu gedung di Senayan. Letak gedung ini kurang lebih sekitar 750 meter dari Senayan City. Kalau penasaran, kalian bisa searching sendiri di Google. Gedung ini dibangun tahun 2001. Terlihat dari luar, gedung ini seperti kurang perawatan dan gedung berwarna krem merah jambu itu mulai luntur warnanya karena cuaca. Cat dinding dari luar juga seperti terkelupas. Begitu mau masuk ke dalam, hanya ada 2 pintu kanan dan kiri yang dibuka secara manual. Ada 3 petugas keamanan yang berjaga. Sedangkan pintu di bagian tengah tidak lagi digunakan. Gedung ini cenderung sepi. Kalau tidak salah, ada 8 lantai. Gedung ini bisa dibilang mall, yang beberapa lantainya dijadikan gedung perkantoran. Walaupun mall, tapi bisa dibilang kalau mall itu cenderung sepi. Bahkan tak hanya sepi, menurutku, mall itu terlihat horor karena kurang perawatan. Begitu masuk ke dalam mall, aku langsung disambut oleh eskalator yang rusak. Hanya eskalator turun yang berfungsi. Lalu berlanjut ke lantai paling atas. Mulai dari lantai 4 seterusnya. Eskalator tak berfungsi di kedua arah. Dan ada lift. Pencahayaannya juga cenderung gelap dibandingkan mall premium. Meski begitu, AC-nya terasa sangat dingin. Mungkin karena tidak ada banyak orang di dalamnya. Kalau tidak salah, saat itu kantorku berada di lantai 3A atau bisa dibilang di lantai 4. Berjejer dengan beberapa kantor atau cabang sebuah bank, cabang maskapai penerbangan, dan ada beberapa kantor yang aku lupa. Seingatku toiletnya berada di pojokan berdekatan dengan cabang maskapai penerbangan. Dan kantorku, PTE, berada di ujung. Kantornya cukup luas. Di depan terdapat resepsionis. Setelah itu ada lorong yang kanan kirinya terdiri dari ruangan staf, ruangan interview, ruangan meeting, ruangan training, dan lain-lain. Oh ya, ini adalah salah satu kantor cabang PTE. Kalau tidak salah, perusahaan yang didirikan tahun 1996 itu kantor pusatnya berada di Jakarta Barat. Saat itu, aku dan beberapa orang melewati 4 sesi dulu kalau tidak salah. Pertama, sesi interview. Kedua, sesi training memperkenalkan isi perusahaan. Ketiga, sesi kepribadian. Keempat, sesi seberapa kompeten untuk bekerja di PTE. Dan selama 4 sesi itu, setiap sesi selalu ada yang tereliminasi atau tidak diterima di PTE. Hari pertama aku melewati tanpa terjadi apa-apa. Karena aku cuma sebentar di sana, kira-kira 1 jam. Hari kedua aku ke sana pagi-pagi, karena memang jamnya dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore. Hari kedua aku ke sana, rumahku saat itu kan di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Untuk ke sana ada 2 jalur yang bisa aku lewati. Tapi aku lebih memilih melewati Lebak Bulus. Iya, jam kerja cenderung macet.
Jadi aku selalu berangkat sangat-sangat awal agar tidak terlambat. Sial, saking awalnya, ternyata jalanan belum terlalu macet. Dan pukul 8, aku sudah sampai. Setelah turun dari Kopaja, jalanlah aku ke arah gedung itu. Jalan masuk, naik lift ke lantai 3A atau lantai 4. Keadaannya masih sangat sepi. Hanya ada OB yang sedang mengepel lantai. Toko-toko di dalam mall itu pun masih tutup dan lampu tidak semuanya menyala. Agak deg-degan sih, karena kepagian dan masih sepi. Aku ke toilet dulu akhirnya sebelum masuk ke kantor PTE. Di toilet, aku buang air kecil. Dan saat buang air kecil, aku dengar ada suara langkah kaki yang masuk dan terdengar seperti masuk ke toilet yang ada di sebelahku. Ya udahlah, selesai aku buang air kecil, keluar, cuci tangan sambil bercermin, tercium bau anyir dan terdengar suara rintihan. Tapi, perasaanku aja kali ya. Setelah itu aku keluar dari toilet dan bergegas masuk ke ruangan PTE. Ada resepsionis yang sedang make up dan lagi siap-siap. Dan di sana aku ditegur oleh resepsionis. "Mbak, mohon maaf, temannya lebih baik disuruh menunggu di luar saja." "Hah? Teman? Teman yang mana?" "Itu yang di belakang, Mbak. Mohon maaf, untuk ruangan meeting dan training, orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk." Aku langsung nengok kanan dan kiri. "Mana, Mbak? Saya nggak bawa teman." Si resepsionis terlihat ekspresinya berubah menjadi tegang. Pas aku nengok lagi ke belakang, jujur aku nggak lihat sosok apapun di belakangku. Tapi tiba-tiba pintu kaca yang bobotnya lumayan berat, bahkan lebih tebal daripada kaca Indo ataupun Alfa, tiba-tiba terdorong, terbuka sendiri dan tertutup. Aneh, sumpah itu aneh banget. Aku aja kalau buka pintu itu harus didorong pakai tenaga. Lah, itu tiba-tiba kebuka sendiri. Rasanya itu hal yang gak mungkin. Aku langsung nanya ke resepsionis, Mbak lihat apa?" "Lihat itu, teman Mbak di belakang, terus barusan keluar." Saya pikir orang. "Mbak dari toilet ya?" "Hah? Iya, tadi saya sebelum masuk ke sini ke toilet dulu." "Kenapa emangnya?" Obrolan kami terhenti ketika beberapa orang kantor ternyata sudah mulai berdatangan. Di siang harinya, selesai training, kami pun istirahat dan mendapatkan makan siang. Aduh, lumayan banget sih cateringnya. Rasanya tuh enak banget. Kebanyakan anak-anak training yang lain, laki-laki dan perempuan, setelah makan siang mereka menuju ke basement untuk sholat sekalian merokok untuk para cowok. Karena aku sedang halangan, ya aku memutuskan untuk tetap di ruangan training. Sedangkan yang lain ada yang ke musola, ada juga yang berkeliling mall, dan gak taulah. Hanya aku dan beberapa orang yang tetap stay di ruangan training. Ruangan yang cukup luas, dengan kursi yang terjajar rapih, dan papan tulis besar berada di depan dan di belakang terdapat mesin proyektor. Kira-kira cukup untuk menampung lebih dari 50 orang. Anak-anak lain yang duduknya berjauhan denganku, dan kami belum terlalu dekat untuk saling mengenal satu sama lain. Kami masing-masing sibuk sendiri. Ada yang main handphone, ada yang tidur,
Ada juga yang iseng-iseng baca-baca berkas-berkas yang harus kami pelajari. Sedangkan aku duduk di barisan tengah paling depan. Saat asik main handphone sambil scroll Facebook. Lagi asik main handphone, terdengar sayup-sayup suara orang menangis. Pas aku lihat ke arah anak-anak yang lain yang posisinya di barisan belakang, gak ada yang nangis. Salah denger kali ya. Pas aku membalikkan badan untuk menghadap ke arah depan lagi, ada sosok perempuan dengan muka penuh luka tepat di hadapanku. Dan ternyata sosok itu sedang berdiri dengan badan sedikit membungkuk, sedangkan lehernya memanjang sampai mukanya berada tepat di hadapanku. Refleks aku teriak sambil nutup mata. Dan yang lain langsung nyamperin aku, nanya ada apa. Pas aku buka mata, sosok itu gak ada di depanku, tapi berpindah di pojok depan, menyeringai sambil tangannya terus-menerus menunjuk ke arahku. Aku berusaha pura-pura gak lihat dengan main handphone dan ngobrol dengan Putri setelah jam istirahat selesai. Selama training, sosok itu tidak terlihat lagi.